warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fenty Hetianinggo dengan NIM 2505036016, Prodi Pendidikan Fisikal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Teknologi. Mau belajar bahasa Indonesia, teman-teman sudah tahu belum mengerti awal mula adanya bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia yang ada di Indonesia? Sejarah awal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung tersuku di Nusantara. Mengapa bahasa Melayu? Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena sifatnya yang sederhana dan tidak memiliki tingkat-tingkat kesulitan, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh bangsa Indonesia. Sejarah awal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Mengapa bahasa Melayu? Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena sifatnya yang sederhana dan tidak memiliki tingkat-tingkat kesulitan, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh bangsa Indonesia. Adapun perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang dengan perubahan ejaan seperti ejaan Republik 1947, pembaruan 1957, ejaan Melindo 1959, ejaan baru 1967, dan ejaan yang disempurnakan 1972. Pada tahun 2015, ejaan bahasa Indonesia EBI diperkenalkan sebagai pengganti EYD. Apa sih EYD itu? EYD itu adalah ejaan yang telah disempurnakan. Dan yang ketiga, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di pendidikan, dan alat perhubungan dalam tingkat nasional. Peran bahasa Indonesia saat ini adalah bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari dan menjadi identitas bangsa di antara bahasa-bahasa lain di dunia. Kenapa sih kita harus bangga dengan bahasa Indonesia? Karena kita mempunyai identitas tersendiri dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang terus berkembang dengan penambahan kata-kata baru dan penggunaan yang lebih luas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, dan teknologi lainnya. Dan bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan prestasi. Pertama, kedudukan Bukit Berangka tahun 638 Masehi di Palembang, dan yang kedua Talongtu Berangkang tahun 684 Masehi di Palembang. Ketiga, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bukit Barat. Karangbirahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu kuno Rio diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda, bahasa Melayu kuno Rio
sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Dan ketiga, suku Jawa dan suku Sunda atau suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu kuno Riau menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa kuno Melayu Riau mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diakui secara yuridis pada 18 Agustus 1945. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.